Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Apakah boleh kita KPR rumah atau tidak boleh? Gitu ya. Jadi yang harus kita pahami di sini itu alur KPR itu bagaimana dulu ya. Sebelum kita memberikan sebuah hukum apakah dia boleh atau tidak. Nah, yang kita lihat di lapangan itu kan ada KPR lewat leasing atau pembiayaan konvensional, ada lewat pembiayaan syariah, ya, pembiayaan syariah. Apa bedanya antara keduanya? Bedanya itu dari sisi alur dan akadnya, ya. Kalau pembiayaan konvensional termasuk bank konvensional itu akadnya itu adalah ketika nasabah butuh rumah atau yang lainnya yang mau di KPR-kan itu, nasabah itu datang ketika dia sudah tahu bahwasanya ini mau dibeli, kemudian datang kepada pihak leasing atau pembiayaan atau bank, kemudian melakukan akad itu akad pinjam meminjam atau utang piutang, di mana pihak bank itu memberikan piutang kepada nasabah. Kemudian itu dipakai untuk membayar rumah itu secara cash kepada developer. Yang pertama ya. Nah, ketika kita menyicil kembali uang itu kepada pihak pembiayaan atau bank, maka tentunya itu menyelisihi dari apa yang kita ambil dari mereka. Maksudnya apa yang kita cicil kembali itu pasti lebih banyak daripada apa yang kita ambil. Itulah riba. Itulah ribanya. Nah, disinilah yang membedakan. Kalau melalui bank syariah atau leasing syariah, itu sistem KPR-nya itu ketika nasabah itu, di dalam istilah fikih kontemporer disebut dengan bai'ul murabahah lil amir bisyira. Ya, jual beli murabahah untuk orang yang datang minta dibelikan. Ya, minta dibelikan. Sekalipun ini memang ulama kontemporer memperselisihkan apakah dia boleh atau tidak. Ada yang mengatakan hukumnya haram karena termasuk hilah daripada riba, ada yang mengatakan boleh saja. Ya, apalagi kalau di situ ada maslahat yang sangat besar. Jadi ketika nasabah butuh rumah, dia sudah lihat rumahnya, ada rumahnya misalnya, atau termasuk mobil atau lainnya, dia datang ke pihak leasing dan mengatakan tolong belikan mobil itu secara cash atau rumah itu secara cash. Dibelilah sama pihak leasing secara cash. Kemudian setelah itu pihak nasabah ini menyicil atau melakukan akad kembali dengan pihak leasing itu membeli. Jadi akadnya membeli bukan utang. Di mana pihak leasing ini pembiayaan itu membeli rumah itu secara cash kepada dealer, kemudian nasabah itu beli kepada pihak leasing atau pembiayaan itu dengan kredit. Ya, sekali lagi kalau bicara tentang hukumnya apakah boleh atau tidak, memang ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, nah memang yang sekarang ini yang menjadi sorotan juga bagi pembiayaan syariah itu, termasuk bank syariah ketika melakukan akad kredit seperti ini. Tadi itu yang disebutkan bahwasanya down payment-nya itu atau DP-nya itu biasanya diberikan kepada pihak developer dan sebelum adanya akad dengan bank. Nah, ini menjadi syubhat memang ya, tapi apa itu riba atau bukan? Itu bukan riba. Hanya saja di situ ada dia lebih jelas unsur kamuflasenya untuk menghindari riba ya. Kenapa? Karena seolah memang dia mau membayar kepada pihak developer itu dananya ya, dan dia hanya minjam kepada pihak bank. Makanya memang sebaiknya itu kalau bisa pihak nasabah itu ketika butuh rumah maka usahakan negosiasi supaya DP dan harga KPR-nya itu semuanya ke bank. Nanti bank yang kasih DP-nya kepada ya developer supaya lebih selamat. Ya. Kalau seperti itu lebih selamat, itu lebih bagus. Tidak ada unsur syubhat di dalamnya. Ya. Itu seperti itu. Makanya usahakan ya kalau ada yang terpaksa. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwasanya apakah boleh KPR kepada konvensional, ini jelas tidak boleh. Karena dia akadnya adalah akad yang haram, ada unsur ribanya.
Tapi kalau ke bank syariah, ini juga ada pertanyaan tadi, apakah boleh kita KPR ke bank syariah? Bahkan mengatakan bahwasanya kan di Indonesia ini memang tidak ada yang betul-betul syariah sekalipun labelnya adalah bank syariah atau lembaga syariah atau leasing syariah. Memang kalau kita mencari yang 100% syariah, saya sendiri sudah mengunjungi beberapa bank di Makassar ini ya. Saya mempelajari akadnya, kemudian di situ saya lihat ada pelanggaran-pelanggaran syariat dan saya memberikan masukan bagaimana kapan ini dirubah, ternyata mereka tidak bisa rubah. Bahkan mereka mengaku bahwasanya Ustadz kalau cari di Indonesia yang betul-betul murni syariah itu tidak ada Ustadz. Kenapa? Karena semua bank itu semuanya berada di satu naungan, di bawah naungan BI. Ya kan? Kalau di Malaysia beda. Kalau di Malaysia itu memang dua muara. Bank syariah ada sendiri menaungi, bank konvensional ada sendiri menaungi, sehingga betul-betul bisa dipisah itu bank konvensional dengan bank syariah. Kalau di Indonesia tidak bisa. Semuanya mau bank konvensional, mau bank syariah, semuanya berada di bawah kebijakan Bank Indonesia, sehingga susah untuk lepas. Ya. Jadi kalau kita mencari yang betul-betul 100% syariah, yang murni dan tidak lepas dari riba, lepas dari unsur gharar, unsur kezaliman dan seterusnya, itu susah kita dapat di Indonesia. Makanya kalau ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Ustaz kalau misalnya kita pakai bank syariah untuk KPR rumah atau yang semisalnya, apakah boleh atau tidak? Saya mengatakan kalau memang Anda sangat butuh, silakan. Kalau sangat butuh, silakan. Tapi kalau tidak terlalu butuh, lebih baik hindari. Atau kalau ada uang cashnya, lebih bagus, gitu ya. Kalau ada uang cash, ya kenapa? Karena memang tidak ada yang syariah 100%. Makanya tadi saya hanya memberikan kebolehan dengan unsur maslahat dan pertimbangan di situ, ya. Pertimbangannya kalau sangat butuh, misalnya daripada tiap hari jalan kaki ke kantornya, padahal kantornya jauh, ya, mending KPR atau cicil mobil, ya, tadi itu ya. Tapi caranya tadi dengan akad syariahnya itu, ya, akadnya jual beli murabah.